Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bolehkah kita lambaikan tangan? Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Dan kita percaya pagi hari ini kita rindu mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi, amin. Dengan pujian penyembahan kita yang boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, amin. Karena Dia layak menerima segala yang terbaik. Bagi Dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Dan sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama menyerukan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang, tidak dengan tangan yang hampa kami datang di hadapan-Mu. Kami mau membawa korban syukur kami yang terbaik Aba, yang pagi hari ini kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Dan biar pagi hari ini Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Boleh menjadi dupa yang harum yang boleh menyukakan hati Tuhan. Itu menjadi kerinduan setiap kami. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Begitu banyak kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu selain kami memuji, memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Aba, layakan setiap kami, kuduskan setiap kami. Kami berdoa biar pagi hari ini setiap kami yang hadir, tidak satu pun Tuhan lewatkan untuk menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Dan kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas gereja-Mu pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kehadiran-Mu boleh membawa sukacita. Hadirat-Mu boleh membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa pemulihan. Mujizat terjadi saat kami memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Abah. Kami mau buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku,
kemuliaan-Mu Engkau nyatakan buat setiap kami ya Aba. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi tandakan pujian ini bersama-sama, katakan di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Engkau Allah yang mulia ya Tuhan. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu atas setiap kami. Tenanglah jiwa kami. Terima kasih ya Aba. Lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biar musik boleh menyembah, memuji Tuhan. Makasih Abah.
mau merenungkan akan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Begitu banyak yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Tidak terhitung betapa besar kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih Aba. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu ya Aba yang Kau nyatakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba. Kau segalanya bagi kami, Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Aba. Haleluya, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Aba. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan di hadapan Raja di atas segala raja. Oh, yang terbaik bagimu Tuhan. Oh, yang terbaik bagimu Bapa. Yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji memuliakan nama-Mu Aba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Ini saatnya Engkau sama Tuhan, bebaskan roh-Mu. Dia tahu lebih dari siapapun yang terdekat dalam hidupmu. Karena dia mengenal engkau lebih dari siapapun. Pagi hari ini nyatakan apa yang menjadi isi hatimu buat Tuhan. Biar dia menyatakan kuasanya atas setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Abah, Kau segalanya Tuhan. Terima kasih Abah buat kasih setiamu atas setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Abah. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Abah buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Raja di atas segala Raja, amin. Bolehkah saya melihat tangan yang bersuka cita pagi hari ini? Kita semua bersuka cita, amin. Karena sukacita Tuhan kekuatan buat setiap kita. Yang setuju dengan saya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan bolehkah tengok kanan kiri depan belakang katakan Tuhan Yesus memberkati engkau dan saya, amin. Kita satu keluarga di dalam Tuhan dan kita sama-sama saling memberkati, amin. Haleluya. Kita keluarga kerajaan Allah, amin. Kita boleh berdampak bagi dunia, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan telah diberikan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Hey. Kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala. Hey. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, perbuatanmu hebat. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala Raja. Amin. Terpujilah engkau Raja di atas segala Raja ya Tuhan. Terima kasih Abah. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita, amin. Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat tanganmu katakan, sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala Raja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah engkau di antara segala bangsa. Perbuatanmu ajaib dan hebat Tuhan. Diberkatilah engkau Tuhan dengan pujian kami umatmu. Dan setiap kami diberkati dengan kehadiranmu di tengah kami ya Abah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Yes. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. One, two. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita semuanya umat pemenang, amin. Bolehkah lambaikan tangan kita sama-sama katakan haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan ya Tuhan, kami lebih daripada pemenang Tuhan. Gereja Tuhan bangkit di akhir zaman ini, amin. Haleluya. 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 Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Yeay. Haleluya. Umat pemenangnya Tuhan boleh sorakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendoakan anak-anak sekolah minggu. Boleh kami persilakan untuk masuk. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil kita menunggu kita akan sama-sama menaikkan pujian untuk kita mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Aba. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami mengenal pribadi-Mu lebih dekat lagi Tuhan. Lebih dalam lagi kami ingin mengenal Tuhan. Terima kasih Aba. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, orang tua mereka, untuk terus Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, memelihara mereka di dalam Engkau, dan seluruh para pengerja-Mu, para kabit, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau percayakan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan atas mereka untuk membimbing setiap anak-anak sekolah minggu dengan anak-anak muda-Mu, untuk terus mengenal Engkau secara benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari silakan duduk, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat firman Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum akan Engkau Aba. Bila ku lihat hidupku
dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung ya Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih ya Abah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami pagi hari ini Abah. Biar kebenaran-Mu yang Kau nyatakan buat setiap kami. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan. Sekarang mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Sekarang mari angkat tangan saudara, terimalah berkat. Shalom semuanya. Aplikasi Alkitab YouVersion yang telah di-download lebih dari 500 juta menyatakan bahwa ayat yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2022 berdasarkan pemakai di seluruh dunia adalah Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pembaca Alkitab di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 mengharapkan dan mendoakan terjadinya kemenangan. Artinya menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan menjawab doa dan harapan itu dengan berkata, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya. Siapa yang dimaksudkan dengan pemenang ini? Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata menang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengalahkan musuh, lawan, saingan. Yang kedua, memperoleh hadiah atau pendapatan. Yang ketiga, tekun, rajin, tidak tergesa-gesa. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata menang diterjemahkan sebagai triumphant, yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, great victory, kemenangan besar. Yang kedua, great achievement, pencapaian atau keberhasilan besar. Yang ketiga, successful, sangat sukses. Yang keempat, rejoice, bergembira. Yang kelima, joy, sukacita. Perlu dicatat, arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan dengan triumphant tadi tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi. Memang iblis bekerja dengan tipu muslihat yang membuat orang-orang memusatkan hati dan pikirannya pada definisi sukses secara dunia yang berkonotasi pada materi dan fokusnya adalah keuntungan pribadi. Iblis mendorong orang-orang untuk hidup sukses dan menghalalkan segala cara yang tentunya di luar dari kebenaran firman Tuhan. Perlu dicatat, kita juga berbicara tentang berkat materi. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi untuk digunakan bagi penginjilan, pemuritan, membantu orang-orang miskin, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan berkat materi yang bukan untuk kepentingan pribadi saja. Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pemenang? Sesuai dengan ayat tema kita, 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini jelas dituliskan bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan? Ditolak, disalahfahami oleh banyak orang, mengalami pencobaan, atau masa-masa sengsara? Jawabnya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dia harus disalibkan. Dihujat oleh ahli Taurat, oleh para imam, orang yang lalu lalang. Bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya ikut menghujat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Ada pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus mati justru menjadi pemenang? Ibrani 2 ayat 14b sampai dengan 15 berkata, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut
takutnya kepada maut. Di sini dengan jelas dituliskan, justru oleh karena Tuhan Yesus mati, dia keluar sebagai pemenang. Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mati kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus harus mati. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mati, maka dia adalah sang pemenang. Yesus mati menjadi pemenang melalui jalan salib. Karena Tuhan Yesus menjadi pemenang melalui jalan salib, maka kita sebagai murid-muridnya, yaitu orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, untuk menjadi pemenang, kita juga harus melalui jalan salib atau pikul salib. Memang berita tentang pikul salib atau jalan salib ini sudah tidak populer bagi sebagian orang Kristen. Mereka mengira untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup semau gue. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi pemenang kita harus melalui jalan salib. Dia yang harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya kedagingan kita harus mati dan manusia roh kita harus semakin kuat. Untuk itu kita harus terus diproses, dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus. Proses pengudusan atau sanctification ini pasti sangat menyakitkan bagi kedagingan kita. Itulah yang disebutkan jalan salib atau pikul salib. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus juga mengalami jalan salib atau pikul salib untuk menjadi pemenang. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus bersaksi bagaimana ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yaitu Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggung aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Supaya saya tidak sombong, Tuhan juga berikan duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut jalan salib atau pikul salib. Saya rela dan saya mengerti untuk menjadi pemenang harus mengalami ini. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 adalah pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saya akan berkata kepada kita semua, takutilah sang pemenang, Yesus Kristus. Sebab ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Memasuki tahun 2023 yang berat ini, kita percaya kita tidak akan kekurangan suatu apapun karena kita takut akan Dia. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kita harus bangkit, jadilah pemenang dalam hal unity. Dalam Yohanes 17 yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, yaitu kita-kita ini, supaya mereka, yaitu kita-kita ini menjadi satu. Kalau mereka atau kita-kita ini sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan tahu, dan dunia akan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, yaitu kita-kita ini. Sama seperti engkau mengasihi aku. Ini berarti kalau kita menjadi satu, kalau kita unity, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya ingat awal tahun 2000, saya pernah ditegur Tuhan dengan kata-kata yang keras. Niko, kamu sombong, kamu arogan. Tuhan melihat karena pelayanan yang sukses membuat saya menjadi sombong, arogan, sehingga membuat banyak hamba-hamba Tuhan hatinya terluka karena banyak jemaat-jemaatnya yang pindah ke gereja kita. Saya tidak merasa kalau saya begitu arogan, sombong, sampai Tuhan menegur saya dengan keras. Saya menangis, saya bertobat, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan berkata, ada dua hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saya harus menurunkan nama gereja Betani yang saya banggakan. Yang kedua, saya harus minta maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun antara gereja kita dengan gereja-gereja lainnya. Dan juga di antara gereja-gereja lain tadi. Di tengah-tengah rekonsiliasi itu, tiba-tiba roh doa turun di Indonesia. Saya ingat
tahun 2003 ada NPC, National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu diikuti terbentuknya menara-menara doa dan rumah-rumah doa di Indonesia. Revival terjadi, Indonesia mengalami transformasi. Haleluya! Unity merupakan faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita sekarang berada dalam era Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pada waktu zaman Elia, terjadi peristiwa pertobatan bangsa Israel. Orang-orang Israel ini bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Pada waktu zaman Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel, bangsa Israel melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan karena mereka menyembah Baal. Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat kembali. Untuk itu, Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera di hadapan seluruh orang Israel. Elia menantang nabi-nabi Baal sebagai berikut. Nabi Baal dan Elia masing-masing akan diberi seekor lembu. Lembu itu akan disembelih dan dipotong-potong dan ditaruh di atas kayu bakar. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Setelah itu, nabi-nabi Baal disuruh memanggil Allahnya untuk minta api, untuk membakar persembahannya. Dan Elia akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat berseru, baiklah demikian, setuju. Waktu bagian nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk minta api, ternyata sampai sore hari api tidak turun. Waktu bagian Elia, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Yang kedua, Elia menaruh kayu api dan potongan-potongan lembu di atasnya. Dan yang ketiga, Elia menyuruh menyiramkan ke atas kurban bakaran dan kayu api itu dengan 12 buyung air. Dan yang keempat, setelah itu Elia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan. Menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Haleluya. Jadi sebelum Elia berdoa, dia membuat mezbah dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel yang berbicara tentang unity. Sekali lagi, unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship
Hari-hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Wilmore, Kentucky. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk Lee University, Church of God, dan juga terjadi di ORU, Oral Roberts University. Kebangunan rohani ini dimulai ketika mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity, dan kemudian api Tuhan yang kita kenal dengan api Pentakosta ketiga turun. Dan mereka hari-hari ini berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini yang kita sebut dengan restorasi Pondok Daud. Terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, revival sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan di Amerika. Hari-hari ini kita harus banyak berada di menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Anak-anak muda, Opa minta kamu semua masuk menara doa. Seperti nubuatan dari Cindy Jacob tahun 2018 di SICC. Ketika api Pentakosta ketiga turun, bahwa gerakan ini akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan itu adalah Amerika Serikat. Sehingga saya mempersiapkan di Amerika kegerakan melalui Church of God, melalui Oral Roberts University, dan saat ini sedang membangun The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Karena Tuhan berbicara bahwa melalui Amerika, kegerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang nubuatan itu sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Serikat. Dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Ini akan mengakibatkan penyelesaian amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berbahasa sama-sama. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Korea labas sangkara bala 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 bala. Korea lala bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Apa Bapa, kami berdoa bersama-sama hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Kami akan masuk dalam menara-menara doa. Untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hamba-Mu percaya hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang turun. Sedang turun. Ya Tuhan, di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia hari-hari turun. Turun. Oh, kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Jadikan aku Tuhan,
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itulah Engkau ya Aba. Itu Engkau Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kita harus tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Buka. Minta ampun kalau Tuhan ingatkan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kami. Ampuni, ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Oh, hamba berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan. Terimalah berkat, kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapi kami ya Aba. Urapi kami. Urapan Tuhan turun. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima. Makasih ya Pak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Kami segenap pengerja dan jemaat GBI Green Garden mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang sudah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara non-tunai dengan scan QRIS pada layar atau melalui transfer bank. Yang ketiga, bagi jemaat yang belum bergabung dengan komunitas KUL, coba siapa yang belum bergabung di KUL? Puji Tuhan ya, kalau yang belum bergabung, mari silakan hubungi Bapak Anang. Yang keempat, bagi jemaat yang memiliki anak atau keponakan usia remaja kelas 7 sampai 12 bisa mengajak anak-anaknya untuk beribadah di GC di lantai 2 pada jam 10 pagi ya. Baptisan air diadakan setiap minggu kedua. Bagi jemaat yang tergerak dan mau dibaptis dapat menghubungi Saudara Aguan. Bagi jemaat yang rindu terlibat dengan pelayanan sound system dan broadcasting, silakan menghubungi Saudara Mulyadi. Nah, yang terakhir ini sangat penting. Siapa saudara-saudara yang tadi naik motor kemari? Adakah saudara yang tidak membawa kuncinya bersama saudara? 6209. Itu. Silakan menghubungi di belakang ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa syafaat. Haleluya, mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia buat kami. Engkau Raja yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan doa pujian kepada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan pagi hari ini di hadirat Tuhan, semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman yang boleh kami terima. Biarlah firman itu jatuh di tanah yang subur Tuhan. Berbuah Tuhan 36, 60 bahkan 100 kali lipat atas setiap kami anak-anak-Mu. Terus kepakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati istrinya, anak-anak mereka. Berkati juga para wakilnya Tuhan Yesus. Gembala Rayon Tuhan Yesus. Gembala cabang khusus, wakil dan seluruh keluarga besar mereka. Kami serahkan para pemimpin rohani kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar pagar perlindungan Tuhan membungkus daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu ini pergi melangkah selalu ada malaikat pasukan menyertai Tuhan Yesus. Segala bentuk panah api hijat yang diarahkan ke atas hidup mereka hamba-Mu ini. Yang ingin mencuri sukacita damai sejahtera. Semuanya dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Kau pakai lebih lagi Tuhan di dalam kegerakan Pentakosta ketiga ini Tuhan. Stamina roh yang kuat Tuhan Yesus.
fisik yang prima Kau berikan buat hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga lewat hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu dimampukan membawa api kegerakan ini Tuhan Yesus. Dari timur Indonesia ke barat Amerika, ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem Tuhan Yesus. Bahkan Kau pakai hamba-Mu ini juga Tuhan Yesus, menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus penyelesaian amat agung-Mu boleh terjadi Tuhan Yesus. Dan pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang sungguh boleh terjadi Tuhan Yesus. Kami semua alami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pakai juga hamba-Mu ini Tuhan. Untuk mempersatukan setiap gereja-gereja dari berbagai denominasi ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Sehingga lewat hamba-Mu ini Tuhan Yesus, para pemimpin rohani yang ada di negeri ini Tuhan Yesus, dipersatukan Tuhan Yesus. Ada kerendahan hati Tuhan, ada kesatuan iman di antara mereka Tuhan. Kami akan melihat Tuhan Yesus, gereja yang utuh Tuhan, tubuh Kristus yang utuh Tuhan. Dan kami percaya ketika ini terjadi Tuhan Yesus, api kegerakan itu sungguh melawat bangsa ini Tuhan. Bangsa ini dipulihkan Tuhan Yesus. Orang-orang benar-Mu, gereja-Mu dipakai di negeri ini Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan keberadaan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Demi juga kami mau di hadapan Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Freddy Halim Tuhan, Ibu Yeni, keluarga besar mereka. Wakilnya Saudara Han Irma, anak-anak mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar kuasa otoritas dari Bapa di surga juga mengalir memenuhi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kuasa anugerah yang tercurah buat mereka Tuhan Yesus. Keintiman Tuhan, persekutuan yang lebih daripada dengan Bapa di surga. Yang menjadi anugerah buat keluarga ini Tuhan, buat hamba-hamba-Mu ini. Itu juga boleh terimpartasi kepada kami jemaat yang dipercayakan untuk digembalakan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, keluar masuk, bahkan apa yang dikerjakan, Tuhan campur tangan, dan Tuhan tolong semuanya jadi berhasil sehingga lewat keluarga ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapakku di surga untuk jemaat-Mu yang hari ini boleh hadir ke tempat ini Tuhan. Mereka sudah duduk diam dalam hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan, bagian yang terbaik umat-Mu sudah terima Tuhan, yang tidak bisa diambil daripada mereka semua Tuhan. Biar itu terjadi atas umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hati yang terus melekat kepada Engkau juga terus terbangun atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami melekat kepada Engkau, Engkau akan meluputkan kami, Engkau akan membentengi kami. Bahkan ketika kami berseru, Engkau mendengar setiap seruan doa pada umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Pemulihan, kesembuhan Tuhan Yesus, sukacita damai sejahtera di surga melingkupi umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat segenap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di tempat ini Tuhan. Mereka yang menjadi WL singer Tuhan, pemusik, mereka yang ada di belakang mimbar, guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, yang melayani GC juga. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, ada roh yang berkobar-kobar yang terus terbangun dalam hidup setiap kami. Ada yang kasih mula-mula Tuhan Yesus. Dan biar apa yang kami kerjakan lahir dari persekutuan pribadi kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Ada luapan yang kami bawa untuk kami impartasikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Buat Indonesia Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas Indonesia Tuhan Yesus. Orang-orang dipercaya untuk mengelola bangsa ini Tuhan. Dari mulai presiden, wakil presiden, setiap menteri kabinet yang ada, pemimpin pusat sampai daerah, MPR, DPR Tuhan Yesus, TNI, Polri. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar roh takut akan Tuhan terus bekerja atas mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak di surga. Kami percaya Indonesia ada dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap persembahan yang sudah kami tabur Tuhan, Tuhan juga pakai menjadi alat kerajaan-Mu. Sehingga alat persembahan yang kami berikan, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Sebentar kami akan berpisah dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biar sebelum kami pulang, kami mau siapkan hati kami terima berkat Tuhan. Sekarang mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu kembali minggu depan. Haleluya.
bersyukur